Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu merasakan semburan pusing yang tiba-tiba memasuki otaknya. Dengan mata terbuka lebar dia menatap Meng Hong. Katamu klan monyet dan kera memiliki kera air mata berapi bernama Hou Fei. Qin Yu hanya bertanya kepada Meng Hong tentang hal itu karena dia tiba-tiba memikirkannya, tidak pernah dia berharap bahwa Meng Hong ini benar-benar tahu tentang Fei Fei. Saat ini apa yang paling ingin Qin Yu pastikan adalah apakah Hou Fei yang dibicarakan Meng Hong adalah saudara keduanya atau tidak. Haha, kenapa aku menipumu? Meng Hong tertawa keras. Saudara Qin Yu, bagaimana kalau kita membahas masalah ini lebih lanjut setelah kita mencapai meja? Saya sudah menyiapkan jamuan makan di aula besar. Qin Yu tahu bahwa dia terlalu impulsif, mereka masih di koridor manor. Baginya untuk mencoba memahami inti masalahnya dia benar-benar terlalu cemas. Dia memaksakan kegembiraannya dan meminta maaf. Ya, mari kita bicarakan ini setelah kita sampai di meja. Ao Wuming memandang Qin Yu, dia bisa merasakan perubahan cepat dalam suasana hati Qin Yu. Suasana berubah cepat itu membuat wajah Qin Yu menjadi sedikit merah. Dengan keramahan yang luar biasa Meng Hong memimpin Ao Wuming, Jun Loyu dan Qin Yu ke aula besar. Di dalam aula besar banyak pelayan berdiri dan membungkuk. Di depan setiap kursi ada meja setinggi lutut. Masing-masing meja dipenuhi dengan kuliner yang lezat. Mereka berempat duduk masing-masing. Setelah disuguhi 3 putaran anggur, Qin Yu telah sedikit tenang. Saat ini dia bertanya, Brother Meng Hong, Anda telah mengatakan sebelumnya bahwa kera air mata berapi-api yang disebut Hou Fei muncul di dalam klan kera. Tepat setelah mendengar pertanyaan Qin Yu, Meng Hong segera meletakkan cangkir anggurnya. Dia dengan kasar menyeka sudut mulutnya dan berkata dengan mata terbuka lebar. Saudara Qin Yu, mengenai masalah ini pada saat itu telah menyebabkan seluruh klan monyet menjadi sangat sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Monyet air bermata api itu dipanggil Hou Fei bahwa saya sangat yakin. Apa kau yakin hanya ada satu monyet air bermata api yang disebut Hou Fei? Qin Yu bertanya. Haha, Ao Wuming mulai tertawa terbahak-bahak. Qin Yu, menurutmu apa itu monyet air bermata api? Itu adalah Super Divine Beast. Hanya ada beberapa monyet air bermata api di seluruh sejarah alam abadi dan iblis. Adapun yang masih hidup saat ini hanya Hou Fei. Apa menurutmu mudah untuk menjadi terkenal? Qin Yu menghela nafas lega dari lubuk hatinya. Kapan monyet air bermata api bernama Hou Fei itu muncul di alam abadi dan iblis? Qin Yu punya lebih banyak pertanyaan. Dia ingin benar-benar memahami situasinya sehingga dia bisa lega. Sangat singkat, hanya beberapa ratus tahun yang lalu. Kata Meng Hong dengan santai, untuk seorang ahli di tingkat Kaisar Iblis beberapa ratus tahun adalah waktu yang sangat singkat. Hanya ada sedikit Super Divine Beast di Demon Realm. Jumlah Super Divine Beast dalam Beast Clan bahkan lebih sedikit. Saat klan Beastku menemukan Hou Fei itu, kami bahkan mengadakan perayaan besar. Tertawa Meng Hong. Qin Yu benar-benar yakin sekarang Hou Fei yang dibicarakan Meng Hong ini seharusnya adalah saudaranya. Qin Yu, mengapa Anda begitu prihatin tentang Hou Fei itu? Jun Loyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Yu tertawa dan berkata, Loyu, ini adalah sesuatu yang kamu tidak tahu, tapi Hou Fei ini sebenarnya adalah saudaraku. Oh, semuanya menjadi penasaran. Qin Yu, bagaimana Anda memiliki hubungan dengan Hou Fei ini? Ao Wuming bertanya. Kakak Wuming, masih banyak hal yang tidak bisa kujelaskan dengan jelas. Setelah beberapa hari kalian akan bisa mengerti. Qin Yu melewati pertanyaan seperti itu. Secara bersamaan dia memandang Meng Hong dan bertanya. Meng Hong, kamu mengatakan bahwa kera air bermata api adalah binatang Super Divine. Meng Hong mengangguk dengan pasti. Segera setelah itu dia menatap Qin Yu dengan bingung. Mungkinkah kamu tidak tahu tentang ini? Jun Loyu juga mulai tertawa dan berkata. Bukan hanya Qin Yu yang tidak mengetahuinya, saya juga tidak memiliki banyak pengetahuan tentang itu.
Saya hanya tahu bahwa naga emas 5 cakar dan Phoenix dari klan burung adalah binatang super ilahi. Sedangkan sisanya saya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Brother Wuming, lebih baik kamu memberitahu mereka tentang hal itu. Kaulah yang paling memenuhi syarat, tertawa Meng Hong. Ao Wuming sendiri adalah naga emas 5 cakar, jadi jelas itu yang terbaik baginya untuk berbicara. Ao Wuming tertawa dan berkata, haha, Super Divine Beast sangat langka. Bahkan yang paling banyak di antara hewan super ilahi naga emas 5 cakar itu juga hanya beberapa dari mereka. Anda bahkan dapat menghitungnya dengan tangan Anda. Terbukti bahwa jumlah naga emas 5 cakar kurang dari 10. Ada 5 binatang dewa super naga emas cakar yang paling banyak. Ao Wuming tertawa lagi. Klan burung dibagi menjadi banyak tipe berbeda. Klan binatang juga sama, hanya klan skala saya yang hampir didominasi oleh klan naga. Klan naga dapat dianggap sebagai klan skala itu sendiri. Jika klan naga tidak memiliki banyak anggota, jika mereka tidak memiliki banyak binatang super ilahi, lalu bagaimana mereka bisa bersaing dengan klan burung dan binatang? Qin Yu, Jun Loyu dan Meng Hong semuanya tertawa. Mereka semua tahu bahwa klan burung dibagi menjadi klan elang, klan Peng, Phoenix, Hong Luan dan banyak lainnya. Klan binatang juga dibagi menjadi kilin, singa, kera, kerbau, harimau, beruang dan banyak lagi. Hanya klan kecil Scarlet Clan yang dapat sepenuhnya diabaikan. Klan skala hampir sepenuhnya dibawa oleh klan naga, atau dengan kata lain klan naga dapat mewakili seluruh klan skala. Binatang super divine dalam klan nagaku hanyalah naga emas 5 cakar. Namun super divine beast dalam beast clan adalah Golden Ayet, Rock AP, Fury Ayet, Water AP, Purple Ayet, Ox Demon King dan Fire Kilin. Klan binatang memiliki 4 jenis binatang super ilahi, sedangkan klan naga kami hanya memiliki 1. Brother Wuming, meskipun Beast Clan memiliki 4 jenis Super Divine Beast, tetapi saat ini bahkan tidak ada satupun Fire Kilin di seluruh Immortal Devil and Demon Realm. Paling banyak hanya ada 3 Raja Iblis bermata ungu dan hanya 1 kera batu mata emas. Adapun kera air bermata api kami juga baru saja menemukannya, kata Meng Hong sambil tersenyum. Mendengar angka-angka ini Qin Yu tercengang. Qin Yu, apakah Anda memahami status Hou Fei itu sekarang, tertawa Ao Wuming. Qin Yu menjadi bersemangat, bagaimana bisa dia tidak mengerti. Sebenarnya hanya ada 2 Super Divine Beast dalam kera dan klan monyet, 1 kera batu mata emas dan kera air mata api. Apakah seseorang bahkan perlu memikirkan tentang status apa yang saat ini dimiliki Hou Fei? Klan binatang sebagian besar didukung oleh klan kera dan monyet serta klan sapi. Dan karena fakta bahwa ada 3 Raja Iblis bermata ungu yang lahir dengan kepemimpinan, itulah mengapa kekuatan klan Beast sangat kuat. Ao Wuming memuji. Apa yang Hou Fei lakukan sekarang, saudara Meng Hong? Apakah kamu mengetahuinya? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang saudara keduanya. Meng Hong tertawa dan berkata, siapa yang tidak memperhatikan binatang super ilahi baru dari klan binatang kita sekitar 200 tahun yang lalu? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia Raja Iblis Sapi. Dia benar-benar mengirim Raja Iblis bermata ungu termuda, Raja Iblis bermata ungu yang hanya setingkat Raja Iblis Menkian ke dalam alam fana. Meskipun Ni yang realem penting itu masih tidak layak untuk menurunkan Super Divine Beast. Meng Hong sebagai Kaisar Klan Binatang dan salah satu dari 36 bintang surgawi Kaisar Iblis Sapi tahu sepenuhnya tentang masalah Kaisar Iblis-Iblis yang mengirim Menkian ke alam fana. Meng Hong, jangan bicara omong kosong. Bagaimana Anda bisa memahami apa yang Yang Mulia Kaisar Iblis-Iblis pikirkan? Menegur Ao Wuming. Benar, Meng Hong mengibaskan kepalanya, dia tahu bahwa dia agak panas. Meng Hong, saudara laki-laki saya Qin Yu bertanya tentang Hou Fei, tetapi Anda berbicara lebih jauh tentang Menkian. Ao Wuming menggelengkan kepalanya. Ah, maaf saudara Qin Yu. Meng Hong segera meminta maaf dan kemudian berkata, mengenai ini Hou Fei pada saat itu ketika kera air mata berapi muncul di dalam klan binatang, berita tentang itu menyebar seperti angin puyuh.
Salah satu dari dua kaisar dalam klan Beast saya yang mulia Kaisar Kera Besar secara pribadi pergi untuk memukuli Hou Fei dan kemudian mulai menjaga Hou Fei di sisinya. Yang mulia Kaisar Kera Besar secara pribadi menjaga Hou Fei di sisinya. Qin Yu merasa lega. Hou Fei diperlakukan sebagai harta karun, jadi dia secara alami tidak akan menghadapi bahaya. Ao Wuming menggembungkan mulutnya dan berkata, meskipun Beast Clan memiliki dua kaisar tapi satu-satunya yang bertanggung jawab adalah Kaisar Iblis Sapi. Adapun Kaisar Kera Besar dia mungkin ambil bagian dalam pertempuran, tapi jika dia ditugaskan untuk mengelola klan binatang yang sangat besar itu pasti tidak mungkin. Meskipun Yang Mulia Kaisar Kera Besar tidak melakukan pekerjaan, tapi dia secara alami sangat prihatin tentang binatang super divine kedua dari klan kera dan monyet, kata Meng Hong dengan sungguh-sungguh. Klan kera dan monyet bahkan dengan tambahan Hou Fei hanya memiliki dua binatang super divine. Bagaimana mungkin Kaisar Kera Besar tidak peduli tentang Hou Fei? Ayo minum. Qin Yu mengangkat cangkirnya untuk bersulang dan mulai minum dengan gembira. Dia sangat senang mengetahui berita tentang saudara keduanya Hou Fei. Setelah mereka makan dan minum selama setengah hari, mereka bersahabat dengan sangat baik. Saudara Qin Yu Hou Fei itu sekarang kita menyebut dia sangat aneh. Meng Hong minum seteguk anggur dan berkata dengan cemberut, oh apa yang aneh tentang dia? Qin Yu segera menajamkan telinganya. Meng Hong meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, Hou Fei ini berlatih sangat keras di sisi Kaisar Kera Besar. Namun selain pelatihan secara mengejutkan, dia selalu ingin pergi ke wilayah klan burung. Katakan, bukankah menurutmu itu aneh? Pergi ke klan burung. Qin Yu segera mengerti apa yang dia maksud. Kakak keduanya yang ingin pergi ke wilayah klan burung sepertinya mencari Xiao Hei. Lagi pula Hou Fei tidak tahu di mana dia. Qin Yu akan naik ke alam abadi dan iblis. Namun Xiao Hei pasti akan naik ke wilayah klan burung dunia iblis. Apakah dia berhasil pergi ke wilayah klan burung? Qin Yu bertanya. Meng Hong menjawab dengan jelas. Untuk mencapai wilayah klan burung dari wilayah klan binatang, seseorang harus terlebih dahulu melewati wilayah klan naga. Perjalanan itu juga dipenuhi berbagai macam bahaya. Kaisar Kera Besar memberitahu Hou Fei secara langsung bahwa dia tidak akan membawanya ke wilayah klan burung sampai dia setidaknya setingkat Raja Iblis. Tebak apa yang terjadi dengan Hou Fei itu? Meng Hong memandang ke arah Qin Yu, Jun Loyu dan Ao Wuming. Melihat ketiganya memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka menunggu jawaban, dia dengan puas berkata, Hou Fei itu sangat tidak normal, layak disebut sebagai binatang super ilahi. Hanya dalam 100 beberapa tahun dia berhasil berlatih sampai ke tingkat 1 Raja Iblis. 100 tahun. Qin Yu agak kagum. Tidakkah menurutmu itu cepat? Betapa abnormal itu. Bahkan jika dia adalah super divine beast, bahkan jika dia memiliki bimbingan dari Kaisar Kera Besar, kecepatannya seharusnya tidak seabnormal ini. Meng Hong menghela nafas. Ao Wuming mulai tertawa. Haha, saudara Meng Hong, apakah kamu mengucapkan kata-kata ini di depan orang lain maka itu masih bagus. Namun mengucapkan kata-kata itu di depan saudara Loyu itu hanyalah lelucon. Apakah Anda tahu apa yang disebut saudara Loyu? Mendengar Ao Wuming berbicara seperti itu, Jun Loyu tersenyum tanpa daya. Apa yang disebut saudara Loyu? Meng Hong kaget. Kaisar Abadi Genius, kata Ao Wuming dengan bangga. Genius Immortal Emperor. Dalam beberapa ratus tahun saudara Loyu sudah berhasil mencapai level 2 Mystic Immortal. Waktu yang dia butuhkan untuk mencapai Golden Immortal kurang dari 100 tahun. Hou Fei itu bahkan adalah binatang super ilahi dan memiliki bimbingan dari Kaisar Kera Besar. Saudara Loyu hanyalah manusia dan tidak memiliki guru. Dia mencapai tingkat itu sendirian tanpa bantuan apapun. Meng Hong menatap Jun Loyu dengan kaget. Jun Loyu hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa. Genius Immortal Emperor, aku tidak berharap saudara Loyu menjadi luar biasa ini. Meng Hong menatap Jun Loyu dengan mata terbuka lebar. Keberuntungan itu hanya keberuntungan, tertawa Jun Loyu. Meng Hong menarik napas dalam dan melihat ke arah Ao Wuming.
Brother Wuming, para tamu di festival hari ini semuanya luar biasa. Saudara Loyu adalah kaisar abadi jenius, lalu bagaimana dengan saudara Qin Yu? Tentunya dia juga luar biasa. Oh, jangan sebut aku hanyalah orang biasa. Qin Yu melambaikan tangannya dan tertawa. Untuk apa bersahaja? Ao Wuming tertawa. Dia sangat ingin tahu tentang Qin Yu. Untuk dapat melarikan diri dari Kaisar Iblis level 7 memiliki Immortal Mansion yang bahkan lebih besar dari Wuming Dragon Mansion miliknya dan kemudian menjadi saudara dengan Super Divine Beast dari Beast Clan Hou Fei. Pria seperti ini, mungkinkah dia orang biasa? Saudara Qin Yu, dia lebih kuat dariku. Jun Loyu tertawa hambar. Jun Loyu secara pribadi telah melihat kecepatan menakjubkan Qin Yu ketika dia dikejar oleh iblis darah berambut putih. Kecepatan yang bahkan iblis darah berambut putih tidak bisa mengejar. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan senjata ilahi miliknya, pengalih langit. Dia melakukan semua itu menggunakan keahliannya. Selanjutnya, Jun Loyu juga tahu bahwa Qin Yu secara tak terduga dapat mengubah tubuhnya. Seorang pria dengan kekuatan hanya level 2 atau 3 Golden Immortal yang dapat dengan mudah melarikan diri dari iblis darah putih Sui Yileng. Jun Loyu tidak malu menjadi lebih rendah darinya. Oke, kalian semua tidak perlu melihatku seperti ini. Sejujurnya aku memang yang paling lemah di antara kita berempat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Setiap orang memiliki rahasia yang tersembunyi di dalam hati mereka. Melihat Qin Yu bertindak seperti ini, mereka tidak akan terus bertanya. Hanya misteri Qin Yu yang telah terukir dalam di lubuk hati mereka. Kakak Meng Hong, kakak Wuming, ada yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Apakah ada elang hitam bernama Hei Yu yang muncul di klan burung dalam 200 tahun terakhir? Qin Yu selalu prihatin tentang Xiao Hei. Hei Yu, Ao Wuming dan Meng Hong keduanya sangat bingung. Ao Wuming segera berkata, Qin Yu, populasi klan burung sangat besar. Yang disebut Hei Yu seharusnya berjumlah ribuan dan puluhan ribu. Yang mana yang kamu bicarakan? Qin Yu memikirkannya sejenak dan kemudian berkata, Hei Yu adalah elang hitam. Mengenai apa sebenarnya spesiesnya saya bahkan tidak yakin tentang itu. Namun saya tahu satu hal yang pasti, dia setidaknya adalah binatang ilahi tingkat atas. Dia bahkan mungkin menjadi Super Divine Beast. Dia naik dalam 200 tahun terakhir. Apakah kamu kenal dia? Dengan cemas Qin Yu memandang ke arah Ao Wuming dan Meng Hong. Ao Wuming adalah pangeran dari klan naga dan Meng Hong adalah salah satu dari 36 bintang surgawi di bawah Kaisar Iblis. Mereka seharusnya tahu berita utama di alam iblis. Seseorang bernama Hei Yu dan setidaknya binatang ilahi tingkat atas. Meng Hong mulai cemberut. Ao Wuming juga memikirkan dengan cermat tentang hal-hal yang dia ketahui. Qin Yu menatap keduanya dan menunggu jawaban. Meng Hong berpikir sebentar tapi masih menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Qin Yu, saya belum pernah mendengar tentang binatang ilahi yang disebut Hei Yu muncul dalam klan burung dalam 200 tahun terakhir. Melihat Qin Yu sedikit kecewa, Meng Hong melanjutkan. Kamu harus bertanya pada Wuming, dia adalah pangeran dari klan naga dan wilayah klan naga berada di sebelah klan burung. Dia tahu lebih banyak dari saya, mungkin dia akan tahu. Qin Yu dengan tegas melihat ke arah Ao Wuming. Ao Wuming mulai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qin Yu, kamu mengatakan bahwa Hei Yu setidaknya adalah binatang ilahi tingkat atas dan dia juga baru saja naik ke sini dalam 200 tahun terakhir. Setidaknya dia adalah binatang suci tingkat atas. Qin Yu mengangguk terus-menerus. Xiao Hei memiliki ingatan yang diwariskan. Ini menandakan bahwa Xiao Hei setidaknya adalah binatang ilahi tingkat atas. Dia bahkan mungkin Super Divine Beast. Kamu juga bilang dia elang hitam. Ao Wuming memiliki sedikit senyum di wajahnya. Qin Yu mengangguk. Qin Yu, biarkan aku memberitahumu, jumlah Super Divine Beast sangat jarang. Adapun Divine Beast tingkat atas mereka juga jarang. Jika Hei Yu itu adalah binatang suci tingkat atas yang naik dalam 200 tahun terakhir, maka saya pasti akan mengetahuinya, kata Ao Wuming dengan tegas.
Namun aku belum pernah mendengar bahwa ada Divine Beast tingkat atas bernama Heiyu naik ke sini dalam 200 tahun terakhir. Qin Yu sedikit terkejut. Namun dia tiba-tiba menyadari dan buru-buru bertanya. Mungkin dia menyembunyikan namanya itu juga mungkin. Ao Wuming mengendurkan ekspresi tegasnya. Menurut informasi yang dimiliki klan Nagaku ada 3 hewan ilahi tingkat atas yang naik ke klan burung. Salah satunya adalah Hong Luan, yang lainnya dari klan Peng, dan yang terakhir dari klan Bangau. Tidak ada satupun dari klan Elang, oleh karena itu binatang suci tingkat atas yang Anda bicarakan sama sekali tidak ada. Ao Wuming sekali lagi memotong harapan Qin Yu. Qin Yu merasakan sakit kepala. Hatinya mulai terasa agak gelisah. Tidak bisa menahan diri, dia mengerutkan kening. Seharusnya tidak begitu. Xiao Hei naik pada waktu yang sama dengan Fei Fei. Fei Fei naik ke wilayah Beast Clan, lalu mengapa tidak ada berita tentang Xiao Hei? Xiao Hei memiliki ingatan yang diwariskan dan itu sudah pasti. Jadi kenapa kepala Qin Yu seperti disetrum listrik? Dia juga sangat cemas. Xiao Hei adalah satu-satunya orang yang tumbuh bersama Qin Yu. Hubungan mereka sangat dalam. Pidato Ao Wuming menyebabkan Qin Yu memiliki perasaan panik yang tak terlukiskan dari lubuk hatinya. Dia percaya bahwa Ao Wuming pasti tidak akan berbohong padanya. Dan Grand Dragon Clan pasti tidak akan salah informasi. Bisakah Heiyu menjadi Super Divine Beast? Tanya Qin Yu. Meng Hong yang berdiri di samping mulai tertawa keras. Haha saudara Qin Yu, biarkan aku memberitahumu. Ada 4 jenis Super Divine Beast di dalam klan burung. 2 jenis berasal dari klan Peng. 2 lainnya adalah burung merak berwarna 7 dan burung phoenix. Jelas tidak ada Black Eagle. Ao Wuming juga mengangguk. Qin Yu, jika Super Divine Beast muncul di klan burung, lalu bagaimana saya tidak mengetahuinya? Biar ku beritahu, hanya ada 1 binatang Super Divine yang muncul di dalam klan burung. Ini adalah Peng bersayap emas dari klan Peng, namanya Zhong Jue. Zhong Jue. Qin Yu mengerti segalanya. Individu teratas dari Chaotic Astral Ocean Realm Mortal Island, Master of the Devil Peng Island, Zhong Jue. Qin Yu secara alami tahu tentang dia. Sama sekali tidak ada binatang Super Divine selain Zhong Jue itu, Ao Wuming berkata dengan pasti. Selain itu tidak pernah ada binatang Super Divine dari klan Elang. Kecuali klan Elang menjadi super beruntung dan memiliki varian Super Divine Beast muncul di barisan mereka. Mata Qin Yu bersinar. Xiao Hei memiliki penampilan seperti elang hitam. Dia bukan Peng Peacock atau Phoenix. Mungkin dia adalah varian Divine Beast dari klan Elang. Qin Yu, Anda harus berhenti berpikir berlebihan. Super Divine Beast sangat langka. Untuk memunculkan varian Divine Beast khusus itu jauh lebih sulit didapat. Di seluruh sejarah klan Nagaku hanya kakak laki-lakiku yang merupakan naga darah. Ketika Ao Wuming menyebut-nyebut kakaknya, ekspresinya menjadi cemberut. Satu-satunya naga darah dalam sejarah klan naga. Junlo Yu terkejut. Sudah berapa tahun klan naga ada? Tidak banyak orang yang tahu. Namun itu tentu saja merupakan tahun yang sangat lama. Namun selama bertahun-tahun itu hanya ada 1 kemunculan naga darah. Bahkan jika dia adalah varian Divine Beast, maka terlepas dari apakah dia adalah Divine Beast tingkat atas atau super level Divine Beast, mustahil baginya untuk tidak diketahui. Jika dia ada, maka Dragon Clanku harus tahu. Namun kami tidak tahu tentang dia. Kata-kata Ao Wuming seperti Heavenly Thunder menyerang langsung di kepala Qin Yu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Xiao Hei? Qin Yu terus berpikir dan segera menjadi sangat khawatir. Kakak keduanya Hou Fei menyuruh Kaisar Kera Besar dari Kaisar Ganda Klan Binatang yang menjaganya. Ini memungkinkan Qin Yu merasa sangat nyaman. Namun bagaimana dengan Xiao Hei ini? Melihat ekspresi Qin Yu, Ao Wuming, Junlo Yu dan Meng Hong bingung harus berkata apa. Mereka semua bisa mengatakan bahwa Qin Yu sangat prihatin tentang Heiyu ini. Qin Yu, mungkin beberapa orang dalam klan naga saya malas dan tidak mengumpulkan semua informasi dari klan burung. Selanjutnya, wilayah klan burung sangat besar, kira-kira seluas alam abadi. Di wilayah seluas itu mungkin di suatu tempat ada Heiyu.
Ao Wuming pergi ke menghibur Qin Yu. Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan kemudian perlahan menghembuskan napas. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Meskipun Qin Yu mengucapkan kata-kata itu, mereka masih dapat melihat bahwa kulitnya agak pucat. Ayo minum, kata Meng Hong dengan keras. Segera setelah berempat mulai minum lagi. Suasana di aula besar segera menjadi hidup kembali, semua minum dan tertawa. Di bagian terdalam dari mata Qin Yu masih sedikit kekhawatiran. Kota Bintang Timur sangat besar, Qin Yu belum pernah melihat kota sebesar itu sebelumnya. Bahkan kota Blue Flame Star jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota Bintang Timur. Sejak mereka tiba di Bintang Kaisar Tersembunyi, Qin Yu dan Jun Loyu tidak akan segera memulai pelatihan dalam pengasingan. Keduanya menemani Ao Wuming dan Meng Hong dan mulai mengunjungi kota Bintang Timur, dan Jiang Yan yang telah berada di Wuming Dragon Mansion sepanjang waktu juga keluar dari Immortal Mansion untuk mengunjungi kota bersama mereka. Kelompok 5 orang dengan santai berjalan-jalan di kota Bintang Timur. Meng Hong bertindak sebagai pemandu, dia memperkenalkan lingkungan sekitar ke 4 orang di sampingnya. Gedung ini disebut Gedung Penghubung Surga. Itu memiliki 9.999 lantai dan merupakan gedung tertinggi di kota Bintang Timur. Di dalam Gedung Penghubung Surga terdapat kasino, lelang, pusat perbelanjaan, restoran, kedai teh, serta fasilitas rekreasi dan hiburan, kata Meng Hong sambil menunjuk ke sebuah gedung tinggi yang mengarah ke langit terdalam. Sekilas Gedung Penghubung Surga ini memang menjorok ke angkasa. Tidak mungkin untuk melihat dengan tepat seberapa tinggi Heaven Connecting Build ini. Namun gedung penghubung surga yang sangat tinggi masih akan menanamkan gelombang emosi dalam diri mereka yang melihatnya. Istana yang sangat besar dengan panjang beberapa ratus mil ini adalah taman hiburan rumah abadi. Ada banyak hal menyenangkan dan menarik di dalamnya. Ketika seseorang bosan dengan kultivasi, seseorang bisa masuk ke sana dan menenangkan tubuh dan pikirannya. Meng Hong menunjuk ke taman hiburan rumah abadi yang sangat besar yang tidak jauh dari sana. Taman hiburan Immortal Mansion tidak tinggi. Sekilas orang bisa melihat banyak bangunan aneh dan misterius di dalamnya. Yang lebih pendek hanya berupa bangunan satu lantai. Meng Hong tersenyum saat dia melihat ke arah Ao Wuming. Kekuatan yang berdiri di belakang taman hiburan rumah abadi di antara mereka adalah klan naga. Ao Wuming mengangguk dan tertawa. 50% penghasilan dari taman hiburan rumah abadi ini diberikan kepada klan naga saya. Selain itu ada tempat di dalam Immortal Mansion Theme Park yang memungkinkan praktisi menjadi lebih akrab dan menghargai alam. Ao Wuming jelas sangat berpengetahuan tentang taman hiburan rumah abadi ini. Ayo pergi ke sana, mata Jiang Yan bersinar. Pasangan pria itu hanya bisa memaksakan senyum pahit saat mereka mengikuti Jiang Yan ke taman hiburan rumah abadi. 3 bulan penuh telah berlalu. Di bawah bimbingan Meng Hong, Qin Yu dan mereka telah pergi ke setiap lokasi terkenal di kota Bintang Timur. Tempat-tempat itu semuanya aneh dan indah sedemikian rupa sehingga bahkan Qin Yu merasa suasana hatinya telah berubah. Terkadang untuk berlatih tidak harus mengasingkan diri. Jenis tamasya ini juga merupakan jenis pelatihan. Ini terutama berlaku untuk orang-orang seperti Qin Yu yang tidak pernah benar-benar beristirahat. Di dalam Wuming Dragon Mansion, saya telah melihat begitu banyak dalam 3 bulan. Saya harus mengatakan para pembudidaya yang memiliki kekuatan untuk membalikkan laut dan sungai, tidak hanya mereka sangat kuat dalam pertempuran, mereka juga luar biasa dalam membangun kota dan berbagai tempat aneh di dalamnya. Qin Yu memuji. Ini adalah alam abadi dan iblis. Dunia di mana ahli tingkat dewa surgawi, abadi emas, iblis surgawi, Raja Iblis, Iblis Surgawi dan Kaisar berada. Dunia yang jauh melampaui alam fana. Meskipun dunia ini ramai dan semarak, itu juga sama kejam dan suramnya. Saudara Qin Yu, itu adalah ruang pelatihan yang secara khusus saya bangun di dalam Immortal Mansion. Anda dan Loyu dapat melanjutkan dan memilih mana yang Anda suka untuk berlatih. Sama sekali tidak akan ada yang mengganggu Anda berdua.
Sambil tersenyum Ao Wuming menunjuk ke arah sekelompok ruang pelatihan di dalam Wuming Immortal Mansion. Ao Wuming tidak merasa nyaman untuk mengizinkan Qin Yu dan Lo Yu berlatih di tempat Meng Hong. Tempat itu adalah dunia luar namun rumah naga Wuming ini jauh lebih aman. Terima kasih kakak Wuming. Baik, Qin Yu dan Jun Lo Yu berterima kasih padanya. Pelatihan dalam pengasingan. Semua yang Anda ketahui tentang pelatihan dalam pengasingan. Jiang Yan menggembungkan pipinya. Dia menatap Qin Yu dan Jun Lo Yu dengan mata besarnya. Siapa yang tahu berapa lama kamu akan berada di sana setelah kamu memulai pelatihan pengasinganmu? Aku akan ditinggal sendirian. Yaner, yakinlah saya tidak akan mengambil waktu lama. Apakah Anda ingat berapa lama saya mencapai level 2 Mystic Immortal? Setelah saya mencapai level 3 Mystic Immortal saya akan segera keluar. Saya menduga bahwa saya bahkan tidak membutuhkan 100 tahun, kata Jun Lo Yu sambil tersenyum. Qin Yu akhirnya mengalami betapa luar biasa jenius Immortal Emperor ini. Bagi yang lain untuk mencapai level 3 Mystic Immortal dari level 2 Mystic Immortal mereka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hanya Jun Lo Yu ini yang berani mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu 100 tahun. Lo Yu, kamu benar-benar pamer, kata Ao Wuming dengan jijik. Jun Lo Yu memperlihatkan senyuman yang dipaksakan. Pada kenyataannya dia sama sekali tidak pamer. Saya menduga jumlah waktu yang saya butuhkan untuk berlatih akan sama dengan saudara Lo Yu. Bahkan mungkin sedikit lebih pendek, kata Qin Yu tersenyum. Dia tidak pernah berani memberitahu orang lain tentang kecepatan kultivasinya. Jika dia memberitahu orang lain bahwa hanya selusin tahun sejak dia naik ke alam abadi dan iblis, maka Ao Wuming dan mereka kemungkinan akan lebih heran. 3-in-9 Soul Refinement melatih jiwa dan menyempurnakan jiwa yang baru lahir untuk meningkatkan energinya. Jika seseorang membandingkan kecepatan pelatihan, tidak ada yang bisa lebih cepat dari ini. Baik, kalian berdua hati-hati dan latih. Karena waktu pelatihannya tidak lama, saya tidak memiliki masalah serius. Saya akan tinggal di bintang kaisar tersembunyi ini selama 100 tahun ke depan. Ao Wuming berkata sambil tertawa. Segera setelah itu Qin Yu dan Jun Lo Yu masing-masing memilih ruang pelatihan dan mulai berlatih dalam pengasingan. Di dalam ruang pelatihan di Wuming Dragon Mansion, Qin Yu duduk bersila dan tidak bergerak di atas tikar pohon anggur. Dia tidak memiliki pancaran yang menyilaukan dari kultivasi orang lain. Dia juga tidak harus menelan aura jiwa. Budidaya Qin Yu seperti tidur dalam lapisan pertama ruang jiwa awan dan kabut bergulir. Dalam ruang jiwa tak terbatas ini Qin Yu sedang duduk bersila di udara tengah. Namun tangannya terus-menerus melakukan segel tangan Dewa Agung. Setelah mencapai alam jiwa bumi, segel tangan 36 bentuk Qin Yu sudah berbeda. Demikian juga melaksanakan segel tangan 36 bentuk ini menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa begitu banyak sehingga Qin Yu menamparkan bibirnya. Tepat setelah Qin Yu melakukan segel tangan, dia merasakan bahwa energi dalam jiwanya sedang dikonsumsi dengan panik. Qin Yu hanya bisa perlahan melakukan segel tangan. Setelah melakukan 2 atau 3 segel tangan, dia merasa harus menunggu jiwanya mengisi kembali energinya sehingga dia bisa melanjutkan. Untuk benar-benar mengeksekusi segel tangan 36 bentuk, jumlah waktu yang dibutuhkan Qin Yu sangat lama namun efeknya juga sangat bagus. Qin Yu bisa merasakan bahwa jiwanya menjadi dewasa dengan kecepatan terus-menerus. Waktu berlalu setahun demi tahun. Dunia luar terus berubah. Di dalam ruang pelatihan jumlah debu yang menutupi Qin Yu juga terus meningkat. Pelatihan dalam ruang jiwa Qin Yu benar-benar tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Dia hanya bisa merasakan bahwa pelatihannya telah membuahkan hasil dan bahwa segel tangan 36 bentuk dewa besar meteor tir sedikit lebih mudah untuk dieksekusi. Di masa lalu kekuatan jiwanya hanya memiliki energi untuk mengeksekusi 2 segel tangan sekaligus. Namun sekarang dia bisa mengeksekusi 8 segel tangan sekaligus. Dan Qin Yu masih berlatih keras. Adapun berapa tahun telah berlalu di dunia luar, Qin Yu sama sekali tidak menyadarinya.
Dia terus tenggelam dalam pelatihan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.